Ya halo teman-teman, ketemu lagi ya sama saya di channel Apa Hobimu. Kali ini masih edisi di rumah aja. Kali ini saya mau bikin video bahas tentang Haikapa ya. Jadi source stroke-nya Haikapa. Jadi apa-apa aja yang harus kita ganti atau kita harus kita modif sedikit ya untuk menjadikan sebuah unit Haikapa itu short stroke ya. Short stroke itu berarti moving slide-nya itu dia lebih pendek jaraknya sehingga kita recycling untuk shotnya itu lebih cepat ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini bisa subscribe, klik di tombol ini ya, tombol sini bisa langsung diklik, nanti langsung otomatis subscribe. Oke, yang langsung subscribe makasih, klik tombol sini ya. Oke, langsung aja ya. Ya, oke. Jadi ini kebetulan Haikapanya sudah sedikit saya modif ya. Jadi Haikapa awal slide-nya plastik ya, seperti ini. Terutama untuk yang Tokyo Marui ya. Jadi dia slide-nya itu plastik ya. Oke. Bentar. Oke, pertama kita lihat bagian dalam slide-nya ya. Nah, apa yang dikatakan short stroke itu adalah ini ya, penambahan shock buffer seperti ini ya. Untuk jumlahnya mungkin bisa lebih lagi, itu tergantung dari guide rod yang kita pakai ini ya. Oke, saya akan membandingkan antara yang short stroke dan tidak short stroke ya. Oke. Oke. Ini slide locknya belum saya pasang. Kalau yang short stroke tariknya itu kira-kira segini ya, gini. Oke. Ini mundur ke belakang hanya segini. Ya. Ini short stroke. Segini. Ya, maksimal segini. Nah, itu jarak ke belakangnya ini seberapa, itu tergantung dari banyaknya ini tadi ya, banyaknya shock buffer yang kalian pakai. Semakin banyak ini kalian tumpuk di sini, dia semakin pendek tarikan ke belakangnya. Nah, tarikan ke belakangnya itu kalau semakin banyak dia semakin pendek. Tapi nggak bisa terlalu pendek juga. Kalau terlalu pendek dia tidak akan ngokang ini ya, hammer belakang ini. Jadi maksimal itu dia minimal ya, maksimal short stroke itu dia harus bisa mengokang hammer di belakang sampai, nah ini maksimal short stroke. Karena kalau ini belum ngokang nih ya, ini dia masih balik nih. Nah, ini belum ngokang full ya, dia harus sampai full. Nah, ini baru full. Jadi kalau terlalu banyak juga itu shock buffer yang dipasang, itu dia tidak akan sampai ngokang. Misalnya ini sampai sini, nah ini belum ngokang. Nah, belum ngokang dia. Nah, oke. Jadi itu ya. Jadi tidak bisa juga kita langsung pasang, misalnya langsung pasang terlalu banyak untuk shock buffer ini. Oke, sekarang ini mau saya copot shock buffer. Kita bandingin tadi level ke belakangnya itu seberapa sih bedanya tanpa short stroke. Ini ya, ini yang short stroke ya. Saya tarik ke belakang seperti ini, segini ya.
ini ya. Ya, oke. Sekarang kita coba lepas. Nah, untuk pemasangan ini juga sedikit tricky. Jadi kenapa ini saya pakai plugnya ini yang punyanya 4.3, karena dia lebih pendek, kita lebih mudah untuk masangnya. Kalau dia pakai yang ini, yang aslinya yang 5.1, dia panjang. Nah, kalau panjang masukinnya susah karena per ini tidak bisa kita mentokkan ke belakang karena ada stroke-nya ini. Ya, jadi pengaruhnya di sana. Nah, atau ada pilihan lain, kalian ganti guide rod-nya yang tengah ini, yang besi di tengah ini, dengan yang 2 piece. Jadi 2 piece ya di depan belakang. Jadi dia nanti kalian bisa pasang yang satu dulu di sini dan dikencengin dari sebelah sini. Nah, itu bisa short stroke-nya agak lebih banyak karena bisa dikencengin setelah terpasang gitu. Tapi kalau yang model 1 piece gini, ngakalinya dengan ganti ini, ganti guide plug-nya ini. Nah, oke. Ini sekarang kita lepas. Hati-hati kalau lepas guide plug ya, karena bisa lompat. Oke, sekadar ditarik aja guide plug ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini dia 1 piece. 1 piece. Ada yang dia model 2 piece, itu dia upgrade parts ya. Itu dia 2 piece, bisa dilepas ya. Kalau pakai yang 2 piece itu bisa pakai ini lebih banyak. Cuman saya rasa tidak bisa banyak banget ya, karena nanti pengaruhnya di kokangnya ya. Mungkin harus modif lebih lagi kalau mau pakainya ini yang sangat banyak ya. Jadi modifnya nanti agak lebih ekstrim lagi. Cuman kalau modif masih yang tidak terlalu ekstrim, kita sudah dapat short stroke ya, paling pasang 3 atau 4 itu udah cukup ya. Ngakalin yang pertama, kalau kita tidak mau beli guide rod-nya ini, kita beli ini yang 4.3. Oke, ini kita coba lepas short stroke-nya. Oke, ini kalau ini bawaannya ya, ini bawaannya dia ya, karet hitam ini ya bawaannya. Langsung ketemu spring ya. Spring ini sebenarnya sudah saya ganti karena untuk slide metal ya, slide metal itu dia otomatis lebih berat, atau apalagi sudah full metal seperti ini, otomatis kalau pakai per spring yang awal atau yang bawaan itu akan melambat ya. Jadi karena springnya kurang power ya, jadi springnya diusahakan kalau sudah pakai slide metal, springnya diganti yang lebih kuat ya 120% cukup lah. Oke, sekarang kita pasang yang tanpa short stroke atau shock buffer ya. Oke, masang cukup gampang kalau tanpa shock buffer ya. Tampilan seperti ini, tidak ada shock buffer, jadi travel ke belakang akan lebih panjang. Oke, kita coba pasang langsung, nanti kalian bisa bandingin sendiri seberapa jauh perbedaan travel ke belakangnya. Oke, ini saya tarik. Nah, ini kelihatan ya, lebih banyak. Walaupun enggak, oke, mungkin dari sini sudah kelihatan. Nah, ini ya, melebihi dari ini ya. Kalau tadi kan kayaknya pas sama ini ya, safety lever ini, safety gripnya ini, grip safety yang belakang ini ya, kemarin tadi kan pas ya. Nah, ini dia melebihi ya, terpaut sekitar 1,5 cm sampai 2 cm. Oke, jadi otomatis setiap kali kita satu tembakan, dia akan butuh ke belakang sampai sini full, baru dia kembali ke depan, baru kita bisa tembak lagi. Walaupun itu cepat sebenarnya, tapi akan lebih lama. Nah, sedangkan yang pakai short stroke tadi, dia hanya narik sampai di sini, sudah kembali lagi. Otomatis recycle tembakannya itu akan lebih cepat daripada yang sampai belakang sini.
gitu. Nah, ada lagi yang perlu kita perhatikan adalah pemasangan untuk slide locknya ya. Oke, ini kita kembalikan lagi ke soft stroke ya. Kita pakai lagi soft stroke-nya. Hati-hati, ini agak tricky. Kadang kalau lepas dia mencelat belakang. Oke, kita pasang lagi soft stroke. Ya, ini kita lepas saja. Pasang lagi soft stroke. Saya kebetulan pakainya 3 ya. 3 cukup pas untuk saya. Kalau 4 terlalu pendek menurut saya. Jadi feel-nya agak kurang nanti. Oke, udah jadi seperti ini. Kita pasang lagi. Oke. Ya, ditarik biasa aja bisa ya untuk pemasangan. Ya, sudah terpasang seperti ini. Oke. Langsung kita pasang aja. Ya, sudah kembali soft stroke. Kita lihat lagi. Nah, hanya segini ya. Nah, satu lagi yang tricky dari pasang soft stroke ini adalah ini ya. Ini apa? Slide stopnya ini dia tidak akan bisa kalian pasang ke sini. Kenapa? Karena kalau mau pasang slide lock itu kan ini yang ada coakan ini kalau ini slide locknya, kalau ini ada coakan ini, dia harus mencapai ke sini. Seharusnya ini harus sampai ke sini, tapi karena short stroke dia nggak sampai ke sini. Nah, otomatis padahal kalau mau pasang ini ya, pasang ini di sini. Nah, pasang ini di sini. Nah, ini kelebihan besi ini dia harus masuk pas di sini ya. Jadi kelebihan besi ini dia harus masuk ini di sini, pas ini ditarik ke belakang sini ya. Pas ini kita tarik sampai ke belakang sini, baru ini kita dorong. Ini yang ada hitamnya ini ya, centilan hitam ini, dia harus masuk pas lewat sini. Jadi baru klek gitu ya. Oke, mungkin kita coba tanpa soft stroke dulu kali ya. Oke, sebentar. Ini posisi soft stroke saya lepas untuk masang ini slide lock. Oke, saya pasang lagi. Nah, untuk pemasangan slide lock itu dia seperti ini ya. Nah, ini ya, posisi saya kebalik ini jadi susah. Ini ditarik ke sana ya, tarik ke sana. Nah, posisi ini cenilan ini harus pas di coakan ini. Nah, kelihatan lah ya. Nah, baru dia bisa masuk. Tapi kalau nggak pas di coakan ya dia nggak bisa masuk ya. Nah, ini sudah terpasang ya. Nah, tapi kalau posisi soft stroke ini kan nggak bisa kita tarik sampai ke sini kayak tadi nih. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi apa yang harus kita lakuin buat si slide lock ini gitu. Oke, ini kita copot lagi ya. Nah, nyopotnya juga sama ini. Nah, ini harus dipasin gini. Nah, baru bisa kita dorong keluar. Kalau enggak dia nggak mau. Nah, ini baru pas. Kalau nggak pas dia nggak akan bisa ditarik keluar. Sorry, ini posisi saya kebalik jadi agak susah. Nah, gini ya. Nah, jadi kalau ini nggak soft stroke, ini kan bisa dia sampai ke belakang sini ya. Nah,
sampai sini. Ini ada bolongan ini ya. Nah, bolongan ini bisa sampai sini. Tapi kalau short stroke dia hanya sampai sini. Otomatis yang ininya tadi, jendelan di belakangnya ini, dia nggak mau masuk. Nah, berarti otomatis harus kita hilangkan. Oke, sekarang kita kembali pasang short stroke ya. Oke, short stroke udah kepasang. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Nah, ini kita tarik mentok. Nah, ini udah mentok. Nah, dia nggak sampai ke sini ya, nggak sampai ke sini. Nah, oke. Sekarang solusinya, nah sebenarnya yang mengganjal di sini itu hanya ini ya, hanya sedikit ini ya. Jadi ini ada bagian, nah ini sedikit banget. Nah ini kita amplas saja sedikit, kita samakan dengan bagian belakangnya ya. Bagian dalamnya kita amplas sedikit, kita samakan dengan bagian luarnya. Oke, bentar kita amplas. Saya sudah siapin amplasnya ya, langsung aja kita amplas. Ya, oke, ini kelihatan ya, ini yang bagian putih ini, itu sudah saya amplas sedikit. Kita samakan dengan bagian belakangnya ini kurang sedikit. Saya lanjutkan amplas sedikit lagi. Ya, oke, pengamplasannya udah selesai ya. Ini kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini udah kita kurangi sedikit. Ini yang kecil ini kita kurangi sedikit aja. Kuranginya cuma sedikit ya, ini ya, kita ratain sama sebelahnya. Oke, udah gitu. Kalau udah gitu gampang banget. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau kalian amplas, itu tidak mempengaruhi apa-apa, performa atau apa, tidak berpengaruh sama sekali. Kalau udah gini tinggal ya udah, ini kita pas slide-nya pas ya, maksudnya nggak kurang ke belakang, nggak kurang ke depan. Ini kita masukin aja seperti biasa. Lalu bagian belakang sini kita dorong aja. Udah selesai ya. Sekarang slide lock sudah kepasang. Tapi ya jelas nggak bisa ngelok lagi. Kalau BB habis dia tidak akan ngelok, karena dia tidak sampai ke bagian lockingnya ini ya. Dia bagian lockingnya tidak sampai ke sini. Oke, cuma gitu aja. Terus kita cobain. Oke, kita cobain. Dari sisi sebelah sini. Oke, short stroke udah selesai. Ya. Ya, oke ya teman-teman. Jadi itu tadi pemasangan slide lock ya untuk unit yang udah pakai short stroke ya. Jadi kalau langsungan slide locknya tidak dimodif, itu dia tidak bisa dipasang ya. Dia tetap harus modif slide locknya ini ya. Jadi memang harus ada yang dikorbankan ya. Jadi kita tidak bisa BB habis ngelok lagi seperti ini gitu, udah nggak bisa. Kalau kalian masih pingin yang ngelok seperti itu ya, tinggal dilepas aja buffernya, pasang lagi. Ini slide lock tetap bisa dipasang walaupun tanpa shock buffer atau short stroke ya. Jadi ini tidak masalah, jadi tetap bisa dipasang seperti biasa. Oke, jadi
apa yang kita dapatkan dari Soulstroke ini adalah recycle-nya lebih cepat ya. Jadi kalian misalnya nembakin gitu, dia lebih cepat, dia lebih tak gitu, dia recycle-nya lebih cepat. Itu aja sih sebenarnya. Kalau performa sih tidak banyak berpengaruh ya, performa akan lebih dipengaruhi dari in-bar, hop up dan lain-lain. Oke, itu aja. Cuman lebih keren aja ya kalau lebih cepat gitu kan, karena untuk main CGB gitu-gitu kan dia butuh kecepatan juga. Oke, sampai di sini aja video saya yang bahas subwoofer atau slide locknya, modif slide locknya ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Apa yang Bunyi, dibantu subscribe-nya di sini ya. Langsung aja klik di sini, klik tombol subscribe-nya. Kalau mau klik loncengnya silahkan, enggak juga silahkan, tapi dibantu subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih.